awalnya tidak sengaja ya, karena memang terkirim di sebuah grup. Kemudian ketika saya klik, wah ini luar biasa, sungguh saya terkesan gitu ya dengan konten itu. Dengan cara yang kreatif ya, dan kontennya tuh ada sesuatu yang menarik di sana dan tidak biasa. Halo Kanti Bahasa, selamat datang di Sana, Siniar Bahasa dan Sastra kita. Senang sekali saya Rizda Khairinizwa, Duta Bahasa Provinsi Jambi 2023 bisa menyapa Kanti-Kanti Bahasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas banyak hal mengenai UKBI nih Kanti Bahasa. Namun sebelumnya mungkin beberapa Kanti Bahasa di rumah belum pernah mendengar istilah UKBI atau masih bertanya-tanya nih apa sih UKBI itu? UKBI atau Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia merupakan sebuah tes untuk mengukur tingkat kemahiran seseorang menggunakan bahasa Indonesia, baik sebagai penutur Jawi maupun penutur asing. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri tentunya. Saya sudah bersama dua tamu istimewa, Dr. Atika Solihah dan Dr. Adi Budiwianto. Selamat pagi Bu Atika. Selamat pagi, Pak Adi. Rizda. Apa kabarnya nih pagi ini, Pak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Luar biasa. Senang berada di Jambi. Alhamdulillah. Semangat sekali ya Bu untuk menyampaikan mengenai UKBI ini kepada Ya. Oke. Nah, Kanti Bahasa, Bapak Adi dan Bu Atika ini merupakan penggawa UKBI. Jadi, Bu Atika merupakan pengembang UKBI di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Pak Adi merupakan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Benar ya, Bapak Ibu. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat datang dulu nih kepada Bu Atika. Ya, Selamat terima datang kasih. di Jambi. Ya. Ini kunjungan pertama, Bu? Betul, iya. Pertama kalinya saya ke Jambi dan sungguh senang ya bertemu dengan Mbak Rizda. Kalau boleh saya punya pantun nih. Ketika menunggu buat pantun nih. Ya, berjalan-jalan ke Gunung Kerinci. Terlihat di sana kembang melati. Saya Atika senang berada di Jambi, di antara duta bahasa yang baik hati. Saya panggilnya Dek, Neng, atau Mbak, atau kalau di sini ada panggilan khusus tidak? Tadi saya dengar ada Kanti gitu. Iya, Kanti. Kanti itu dalam bahasa Jambi artinya teman. Teman. Kita menyapa teman-teman di rumah dengan istilah Kanti. Kalau mungkin sebenarnya sapaan untuk kakak itu di sini Ayu. Ayu. Oh ya, oke. Jadi Ayu Rizda. Boleh, biar lebih Jambi ya. Rizda yang Ayu ya. Iya. Baik. Boleh. Terima kasih. Ya, pantun yang sangat indah sekali ya teman-teman. Kanti Bahasa di rumah. Nah, sebelumnya saya pernah mendengar nih kalau ternyata Pak Adi dan Bu Atika ini berteman loh. Oh iya. Kanti Bahasa. Jadi mungkin boleh diceritakan sedikit nih Bu mengenai pertemanannya. Oh ya. Satu kantor ya Pak Bu, apakah benar? Iya, kami kan memang di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Ya, Pak Adi ya. Jadi saya biasa manggil Mas Adi soalnya. Silakan Pak Adi. Ya, jadi kami itu, saya sebelum di Jambi itu kan bertugas di Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di sama-sama di Badan Bahasa. Kami punya tugas yang sama ya sebagai koordinator KKLP. Kebetulan waktu itu Ibu Atika adalah koordinator KKLP. KKLP itu kelompok keterampilan layanan profesional UKBI, dan saya adalah koordinator KKLP Perkamusan dan Peristilahan. Jadi kami seringkali bertemu dalam diskusi, dalam rapat, dan juga dalam perjalanan karena kebetulan rumah kami itu searah ya, di daerah Cibinong dan Depok lah. Jadi kalau naik kereta itu masih satu arah, dan biasanya diskusi itu setelah rapat itu berlanjut di kereta. Oh gitu ya Pak. Jadi cuma satu kereta bawah tanah itu ya di Jakarta. Jadi karena sesama koordinator, kemudian rumahnya juga searah, sering berdiskusi di dalam kereta. Betul ya. Luar biasa sekali Kanti Bahasa. Nah, Kanti Bahasa tadi kita sudah mendengar ya cerita pertemanan dari Pak Adi dan Bu Atika ini yang ternyata rumahnya searah, kemudian sama-sama koordinator, jadi sering berbincang atau berdiskusi di kereta. Nah, mungkin saya ingin ke Bu Atika dulu ya. Boleh. Izin dulu ya Pak. Nah, sebagai seorang penggawa UKBI ini berarti Ibu sudah cukup lama ya terlibat di UKBI. Nah, waktu itu apa saja sih Bu tugas dan peran Ibu di UKBI saat ini? Sebenarnya ya perjalanan UKBI itu kan memang sangat panjang ya.
sudah sejak tahun 1998. Kemudian saya bergabung dalam tim UKBI itu tahun 2003. Itu berarti 20 tahun yang lalu ya. Jadi hampir sebagian besar pekerjaan saya selama di Badan Bahasa atau waktu itu Pusat Bahasa memang tentang UKBI. Jadi mulai dari perubahan-perubahan tentang UKBI dari yang berbasis kertas hingga yang adaptif saat ini itu memang selalu mengiringi. Untuk saat ini saya sebagai Widya Bahasa Ahli Madya. Nah, salah satu tugas saya juga di dalamnya memang berkaitan dengan tugas yang ada di kepakarannya. Karena saya di KKLP UKBI berarti masih memang tetap terus akan mengembangkan UKBI, kemudian akan mendukung tugas dan fungsi Badan Bahasa secara keseluruhan, terutama yang memang berkaitan dengan jabatan fungsional Widya Bahasa. Jadi sudah 20 tahun berkecimpung di UKBI ya. Iya, betul. Banyak sekali inovasi-inovasi UKBI yang ikut terlibat di dalamnya. Ya, termasuk juga mungkin memang gagasan awal tentang UKBI adaptif gitu ya, hasil telaah literatur, hasil diskusi dengan para pakar, termasuk juga setelah berdiskusi dengan pimpinan Badan Bahasa. Itu yang nanti bahasa. Mungkin sekarang saya ke Pak Adi ya, Pak. Sebagai seorang Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi nih Pak, saya ingin tahu bagaimana sih perkembangan UKBI di Provinsi Jambi? Ya, sejauh ini KBI di Jambi itu diikuti oleh banyak uji ya, mulai dari serta SMP sederajat dan SMA. Itu juga yang umum, mahasiswa masuk beberapa profesi lainnya, mulai dari ASN, dosen, dan ada juga penerjemah dan apa. Sejauh ini hingga September di tahun 2023 itu tercatat 2.343 uji. Wow, ya, cukup banyak. Dan memang dari segi kemahiran memang terlihat bahwa tingkat kemahiran memang rata-rata pada tingkat madya, karena untuk yang istimewa sendiri itu jumlahnya memang belum banyak. Sejauh ini masih ada 3 ya, untuk satu provinsi Jambi hanya 3 yang istimewa. Memang tampaknya perlu usaha yang lebih ya untuk mendorong kemahiran berbahasa Indonesia ini tingkat yang lebih bawah ya, sehingga guru-guru juga dari hasil ini bisa melihat bagaimana pentingnya misalnya kemahiran mendengar yang biasanya tidak dilatih atau tidak dilakukan oleh guru di sekolah ya. Pada umumnya itu fokusnya ke membaca dan ini bisa menjadi tidak hanya kebijakan di tingkat sekolah tapi juga di tingkat pemerintahan daerah ya, bagaimana mendorong inovasi, mendorong guru-guru ini untuk melakukan adanya kreativitas lagi yang lebih sehingga membuat pelajaran bahasa Indonesia ini menarik. Bagaimana mengolahnya, membuat bahan tidak hanya pada penekanannya pada satu sisi kemahiran tapi berbagai sisi kemahiran. Gitu ya Pak ya. Berarti memang dari 2000 lebih uji hanya baru 3 yang istimewa. Itu menjadi suatu yang harus dikembangkan lagi ya ke depannya Pak. Karena memang dalam UKBI tidak seperti yang Bapak sampaikan tadi, tidak hanya kemahiran membaca ya Pak ya. Tadi ada 5 kemahiran ya arti bahasa yang diujikan, benar Pak? Oke, Kak Anti Bahasa, tadi kita sudah mendengar ya bahwa sudah terdapat 2000 lebih peuji UKBI yang ada di Provinsi Jambi. Tadi juga kita sudah mendengar bahwa Bu Atika ini ternyata sudah 20 tahun lebih berkecimpung di UKBI. Dan UKBI sudah ada sejak 1998 ya? Gagasannya sudah ada sejak tahun 1998. Nah, sejak awal diadakan sampai saat ini, Bu, apa sih yang menjadi latar belakang sampai akhirnya diadakan UKBI itu? Gimana sejarahnya gitu? Iya,
sebenarnya tadi ya, kalau gagasan sudah lama, tetapi memang pembangunannya sampai hingga desain awal ya berbasis kertas itu sejak tahun 2003 ya, KBI mendapatkan akta. Kemudian ketika masa perjalanan itu ya kami melihat, juga pimpinan juga melihat bahwa harus ada pemutakhiran agar tes itu bisa dilaksanakan secara masif, kemudian dengan mudah ya bagi penutur bahasa Indonesia yang tersebar kan di seluruh Indonesia. Jadi dengan itu kami mengembangkan yang paling mutakhir adalah UKBI Adaptif Merdeka, begitu ya, ada kata merdeka. Nah, kalau tadi saya boleh berkomentar ya Mbak, Ayu Rizda ya, Ayu Rizda tentang tadi bahwa ada 3 peraih istimewa ya di Jambi. Kalau itu dari kalangan pelajar itu luar biasa. Karena sesuai dengan Permendikbud Ristek ya tentang standar kemahiran berbahasa Indonesia, hakikatnya pelajar SMA itu baru Madya. Kemudian kalau untuk pelajar setingkat SMP itu sesungguhnya semenjana begitu. Jadi kalau dia sudah sampai pada sangat unggul, apalagi istimewa, itu pasti luar biasa. Ya mudah-mudahan pengembangan kami ya sampai dengan bentuk yang KBI Adaptif Merdeka ini benar-benar bisa diterima oleh masyarakat, bisa dioptimalkan penggunaannya, dan makin banyak ya penutur bahasa Indonesia dari berbagai kalangan, berbagai profesi yang memanfaatkannya sehingga mereka mengetahui ya kemahiran berbahasa Indonesia. Gitu. Berarti memang sudah ada standar ukurnya ya, sudah diatur untuk tingkat SMA, Madya, sudah diatur dalam Permendikbud Ristek tentang standar kemahiran berbahasa Indonesia. Dalam Permendikbud Ristek. Betul, ya. Nah Pak, tadi kan seperti yang dikatakan Bu Atika ya, kalau misalnya SMA itu masih Madya, kalau unggul itu sudah luar biasa. Nah, pasti dari Bapak sendiri sebagai Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi ingin mengkampanyekan tentang UKBI ini supaya lebih digaungkan lagi di sekolah-sekolah di Provinsi Jambi. Nah, apa saja sih Pak yang sudah dilakukan Kantor Bahasa Provinsi Jambi untuk melakukan hal tersebut? Ya, kita sudah melakukan banyak hal ya. Bagaimana mengajak berbagai kalangan itu untuk ikut tes KBI. Memang sejauh ini memang yang terbanyak itu dari pelajar. Oleh karena itu menjadi tantangan kami untuk memperluas cakupan ya. Jadi kami ingin melihat bagaimana di luar pelajar itu, terutama guru. Kenapa saya katakan gurunya ini harus lebih banyak. Maksud saya hasil peta kemahiran itu kita bisa melihat dari kemampuan guru ini, karena bagaimana mungkin kita mengharapkan kemahiran berbahasa Indonesia ini baik pada pelajar, tetapi kita tidak tahu kemampuan guru ini sebenarnya seperti apa gitu. Dengan sampai ya hasil yang tidak memuaskan itu, yang tidak kita harapkan, sebenarnya adalah refleksi dari kekurangan guru itu dalam mengajarkan bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya saya ingin kantor ini inginnya kemahiran berbahasa Indonesia itu tingkatnya diperluas lagi sampai itu tidak hanya di pelajar. Memang karena pelajar itu secara untuk mengikuti itu gratis ya, tapi karena itu dengan ini saya inginnya pemerintah daerah juga mendorong ini, mungkin sekolah-sekolah bisa memanfaatkan dana BOS itu untuk meningkatkan kemampuan para guru bahasa, tidak hanya guru bahasa Indonesia sebenarnya, tapi semua guru mata pelajaran, karena bahasa Indonesia itu tidak hanya digunakan oleh guru bahasa Indonesia, tapi sebagai pengantar berbagai bidang ilmu. Pengelola ilmu pengetahuan. Itu yang menjadi target kantor ya untuk kedepannya. Jadi tingkat yang guru ini menjadi sasaran utama sebenarnya kalau untuk kantor ya. Kalau pelajar itu dengan mudah mungkin kami melakukan ujian pada mereka, tapi guru ini misalnya mudah-mudahan nanti kalau memang guru dapat terpetakan kemampuannya, jadi pemerintah juga bisa, pemerintah daerah khususnya bisa melihat dan ternyata kelemahan kemahiran di tingkat bawah itu memang ada korelasi dengan yang di atasnya, yaitu gurunya. Kita ingin melihat korelasi gitu. Ya, itu ya kan di bahasa. Jadi memang dari Kantor Bahasa sendiri ingin, Kantor Bahasa Provinsi Jambi ingin mengupayakan supaya cakupannya lebih luas pada guru-guru, bukan hanya guru bahasa Indonesia, karena memang
tidak ada satupun aspek kehidupan kita yang tidak luput dari bahasa ya Pak. Jadi semua guru harusnya diuji UKBI ini. Nah Bu, tadi kan untuk gagasan UKBI ini sudah dari tahun 1998 ya, betul. 1998, kemudian mendapatkan hak cipta di tahun 2003. Hak cipta yang terbaru untuk UKBI Adaptif Merdeka tahun 2022. Oke, hak cipta terbaru di tahun 2022. Dari kertas sampai kemudian Adaptif Merdeka ini secara daring ya Bu? Iya, itu betul. kan sudah sangat banyak sekali ya inovasi-inovasinya. Iya. Nah untuk saat ini inovasi seperti apa sih yang dimiliki UKBI? Ya, jadi kami selain memang membuat desain uji ya, tes ujinya, kami juga mengiringnya dengan apa yang disebut dengan simulasi. Karena kami kira orang perlu berlatih untuk bisa mengenal terlebih dahulu atau ingin memprediksi kemahiran berbahasanya sebelum betul-betul ikut ujian. Jadi kami juga mendesain apa yang disebut dengan simulasi UKBI Adaptif Merdeka. Hal lain tadi untuk kepentingan para pemangku kepentingan yang lebih luas ya, kami juga menyusun peta kemahiran berbahasa Indonesia, termasuk peta kemahiran berbahasa Indonesia Provinsi Jambi gitu. Saya kira itu bisa dimanfaatkan ya Pak Adi untuk bisa ya dikomunikasikan kepada anggota bahasa Indonesia atau lembaga-lembaga, kalau tadi disebutkan pemerintah daerah ya, ada komunitas mungkin asosiasi guru, itu saya kira sangat baik agar di sana potret kemahiran berbahasa Indonesia, penutur bahasa Indonesia di Jambi itu terlihat dan bisa ditampilkan. Dengan itu juga bisa membandingkannya dengan wilayah lain gitu. Saya kira potensi yang ada di Jambi itu sangat besar gitu, dan itu saya yakin bersama-sama dengan arahan dari Pak Adi bisa jauh lebih ditingkatkan. Begitu ya kan bahasa. Jadi selain ada tesnya, ada simulasi dulu. Jadi untuk nanti bahasa ini mungkin yang belum sempat mengikuti tes bisa untuk memprediksi nilainya melalui simulasi dan tidak berbayar. Dan tidak berbayar, gratis. Ya. Yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun ya Bu, karena secara daring dalam jaringan. Juga ada tadi peta kemahiran kemahirannya. Jadi setiap kota itu ada sebenarnya ya Bu. Ya. Nah, ganti bahasa tadi kita sudah mendengar ya mengenai UKBI ini. Nah, Pak Bu, sebagai Duta Bahasa Provinsi Jambi, Duta Bahasa Provinsi Jambi juga mengusungkan berbagai kampanye nih untuk mengenalkan UKBI di generasi muda Provinsi Jambi. Salah satunya dengan pembuatan konten-konten edukasi di media sosial. Sebelumnya apakah Bapak dan Ibu sudah melihat konten tersebut? Tentu ya, pasti sebagai orang berbahasa Provinsi Jambi, Pak Adi pasti sudah melihat ataupun juga ikut ya Pak ya, ikut mendukung terciptanya konten tersebut. Nah, tanggapan Ibu dan Bapak sendiri mengenai konten tersebut bagaimana? Mungkin boleh dari Ibu Adi. Ya, baik. Saya awalnya tidak sengaja ya, karena memang terkirim di sebuah grup. Kemudian ketika saya klik, wah ini luar biasa. Sungguh saya terkesan gitu ya dengan konten itu. Dan bahkan saya ingin juga bincang-bincang dengan penyusun konten tersebut ya. Saya kira itu satu langkah yang baik gitu, dan memang cukup mengenal bagi generasi muda ya konten semacam itu, dan saya yakin itu pasti akan ditunggu episode selanjutnya gitu. Dan saya pun turut menunggu nih episode selanjutnya dari konten kreatif dari para duta bahasa di Jambi. Terima kasih banyak sebagai salah satu duta bahasa ya, harus sekali mendengar. Mungkin setelah ini bisa kita berbincang-bincang lagi ya main konten tersebut. Kalau dari Bapak sendiri bagaimana? Saya senang ya dengan hal itu, karena itu adalah cara anak muda untuk menyampaikan sesuatu yang biasanya mungkin membosankan, karena sifatnya itu informasinya biasanya kurang menarik untuk disampaikan. Nah, ini dengan cara yang kreatif ya, dan contohnya itu ada sesuatu yang menarik di sana dan tidak biasa. Mudah-mudahan ini bisa terus dilakukan ya dengan konten-konten yang lain selain yang KB, karena ada banyak konten yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Luar biasa sekali. Jadi ada konten edukasi yang tidak membosankan ya. Jadi harapannya ditonton oleh generasi muda sampai akhir. Karena biasanya kalau konten edukasi itu agak membosankan. Iya. Jadi pertama itu luar biasa sekali. Nah, kan di bahasa
kita sudah sampai di sesi akhir pembicaraan kita. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Tadi kita sudah membicarakan banyak sekali tentang UKBI. Semoga tadi bahasa di rumah jadi lebih tertarik nih untuk mengikuti UKBI dan lebih tahu pastinya tentang UKBI. Namun tadi bahasa jangan sedih karena kita pasti akan kembali lagi dengan episode-episode yang tidak kalah menarik. Jadi jangan lewatkan Sana, Siniar Bahasa dan Sastra kita. Sampai jumpa di episode berikutnya.